saat berkomunikasi dengan malaikat Jibril, Jibril membawa kabar gembira kepada Rasulullah dengan mengatakan, semua umatmu wahai Nabi Muhammad masuk surga. Semua wahai Jibril, semua. Wa in zana wa in saraq, walaupun dia zina, walaupun dia mencuri, kata Jibril, wa in zana wa in saraq, walaupun dia zina, walaupun dia mencuri, masuk surga. Lah kok tadi katanya yang kotor nggak boleh masuk surga. Ini kayak pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu didatangi oleh nenek-nenek. Dia bilang, ya Rasulullah, doakan saya supaya masuk surga. Nenek udah umur 90 tahun, udah peot, keriput, bungkuk, kurus. Dia datang ke Nabi minta doa supaya masuk surga. Kata Nabi, kayak ente nggak bisa masuk surga. Tiba-tiba nenek itu nangis. Kata Nabi, jangan nangis. Bukan ente tidak masuk surga, kayak ente nggak bisa masuk surga. Sebab orang di surga nanti usianya tidak tua, tidak muda, tidak bertambah, tidak berkurang. Di usia 33 tahun dengan panjang badan, tinggi badan setinggi 30 meter. Orang di surga itu usianya 33 tahun dan tingginya 60 tira, 60 hasta atau sekitar 30 meter. Jadi semua yang masuk surga, misalnya dia di dunia bungkuk, cacat, buta, tua, keriput, kalau masuk surga dia akan kembali muda seusia orang yang berumur 33 tahun. Sama halnya dengan ini. Ketika orang sudah mengotori dirinya dengan zina, mengotori dirinya dengan yang bukan muhrimnya, apakah itu dalam bentuk boncengan, pacaran, pegangan, dan seterusnya, na'udzubillah, apakah dia kemudian masuk surga padahal dia sudah mengotori dirinya? Kalau dia memang ditakdirkan oleh Allah masuk surga. Bagaimana dengan kekotorannya? Urusan ngilangin kotoran itu kan ada neraka, Pak. Ada apa? Ada neraka. Jadi kalau dibakar itu biasanya kotoran-kotorannya akan hilang. Api itu fungsinya juga menghilangkan kotoran. Kira-kira pengen masuk surga dibakar dulu apa langsung? Kalau langsung dua syaratnya. Pertama, tobat dari sekarang. Apa? Tobat dari sekarang. Taubatan nasuha. Nabi mengatakan, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa, taubatan nasuha, diterima oleh Allah, maka setelah diampuni dia ibarat orang yang tidak punya dosa. Bersih berarti. Syarat pertama. Yang kedua, tidak cukup dengan bertobat lalu pasti masuk surga. Enggak cukup, Pak. Karena masuk surga itu yang nentukan kuncinya, yang nentukan siapanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa begitu? Kan di dalam Quran tidak pernah disebut Nabi Muhammad penentu surga. Di dalam Quran tuh jihad fi sabilillah jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Amanu wa amilus sholihat yadkhulunal jannata. Orang yang bersedekah, orang yang haji yadkhulunal jannah. Kan enggak ada. Itu masuk surga setelah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada satu orang pun yang bisa masuk surga dengan amal perbuatannya. Tidak ada. Ente mau sujud sampai biru jidatnya, nggak bakal bisa masuk surga. Sebab surga ini tidak bisa hanya diambil, didapati dengan ibadah. Surga ini butuh persetujuan Nabi Muhammad. Surga ini butuh syafaat Nabi Muhammad.
Surga ini butuh rahmat yang Allah turunkan lewat Nabi Muhammad. Tidakkah kita mendengar bagaimana ketika Allah marah di yaumil akhirah, Allah marah di hari kiamat dengan kemarahan yang belum pernah terjadi semenjak Allah ciptakan alam semesta ini. Para nabi yang 313, yang 124.000 orang, tidak ada yang berani berbicara kepada Allah. Bahkan para rasul dan ulul azmi hanya mampu berkata, Allahumma sallim, Rabbi sallim, ya Allah selamatkan saya, selamatkan saya, selamatkan saya ya Allah. Umatnya datang gak digubris, ditinggal lari oleh nabinya, saking takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada saat itu Allah betul-betul marah kepada manusia. Didatangi Nabi Adam, nafsi, nafsi. Nabi Nuh, saya mikirin diri saya, mohon maaf, saya nggak bisa mikirin ente. Nabi Ibrahim demikian juga, Nabi Musa, Nabi Soleh, sampai Nabi Isa, nggak bisa saya, mohon maaf, saya nggak berani. Jangankan lagi mau ngomong kepada Allah, ngomong sendiri aja nggak berani, cuma 2 kalimat, Rabbi salim, Rabbi salim. Apakah kemudian saya akan ngomong kepada Allah, ngomong sendiri aja pelan-pelan? La yatakallamuna illa man adzina lahur rahman. Tidak ada yang berani bicara kecuali yang diberi hak dan izin oleh Allah. La yasma'una illa hamza. Pada saat itu jangankan orang soleh, nabi sekelas nabi sekalipun ngomongnya bisik-bisik, Rabbi salim, ya Allah selamatkan saya, ya Allah selamatkan abdi. Umat bagaimana? Masa bodoh umat, yang penting saya pengen selamat ya Allah. Saking takutnya kepada Allah. Pada saat semua makhluk termasuk Nabi tidak mampu memfasilitasi keselamatan umat dari api neraka, siapa yang tampil? Siapa yang mengatakan analah, aku yang akan menyelamatkan kalian? Siapa yang naik ke arsy Allah? Siapa yang sujud di arsy Allah dengan sajdatan tawilah, sujud dengan sangat panjang sekali, sampai orang ini kemudian dipanggil oleh Allah, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, cukup sujudmu, sal tu'ta, mau minta apa aku akan beri kamu, isfa' tu syafa', kamu mau ngasih syafaat siapa? Silahkan aku bebaskan kamu memberi syafaat. Dan orang yang sujud ini namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang sedang kita bicarakan sekarang, itu yang sedang kita banggakan sekarang, itu yang sedang kita harapkan selalu, itu yang kita coba buat besar majelisnya. Dan dia adalah Sayyidina Muhammad, harapan kita satu-satunya. Maka Nabi Muhammad diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat 70.000 orang. Kurang ya Allah. Ya sudah, setiap satu orang bawa 70.000 lagi. Kurang ya Allah. Umatku banyak ya Allah. Terus kasih lebih banyak lagi. Di dalam hadis dikatakan hatayatun min hatayati Rabbi. Dikatakan, ayo sudah, seraupannya Allah yang mau kau selamatkan wahai Muhammad, ayo selamatkan. Siapa yang mau kau selamatkan? Kamu tinggal tunjuk dari ujung sini sampai ujung sana, masuk surga semua. Allah akan izinkan masuk surga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana kita tidak akan senang punya Nabi Muhammad? Bagaimana kita tidak akan bangga? Bagaimana kita tidak akan berharap? Bagaimana kita tidak akan bahagia? Bagaimana kita tidak akan minta? Bagaimana kita tidak akan baca sholawat kepada Nabi Muhammad? Lah orang kuncinya surga Allah tentukan, Allah berikan kepada Sayyidina Muhammad SAW.